Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Standing Room dari kelas PAI 2A Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan mengenai ulasan sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Artikel yang akan saya ulas berjudul Strategi Manajemen Pembelajaran pada Masa COVID-19 di SMK Ma'arif 9 Kebumen yang ditulis oleh Bapak Agus Nursoleh MPD. Beliau merupakan dosen di IAINU Kebumen. Artikel ini saya ambil dari Jurnal Cakrawala Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial volume 4 tahun nomor 2 tahun 2020 mulai dari halaman 1 sampai 13. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen kurikulum dan pembelajaran pada masa COVID-19. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana manajemen kurikulum dan pembelajaran pada masa COVID-19 di SMK Ma'arif 9 Kebumen? Kedua, bagaimana hasil analisa SWOT terhadap manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran di SMK Ma'arif 9 Kebumen? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisa SWOT yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 2020 di SMK Ma'arif 9 Kebumen. Informan dari penelitian ini diantaranya kepala sekolah, wakil kurikulum, dan kepala jurusan. Manajemen kurikulum merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan. Di samping itu, kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas 10. Penyusunan kurikulum di SMK Ma'arif 9 Kebumen dilakukan oleh tim penyusun kurikulum yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum berserta stafnya, kepala jurusan, dan ketua kelompok kerja tiap mata pelajaran. Akan tetapi, sejak adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia, banyak sekolah yang merubah strategi pembelajaran di sekolah masing-masing sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintah yang menganjurkan untuk mengurangi kegiatan yang bersifat massal seperti aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo guna menghadapi Jawa Tengah tanggap darurat COVID-19. Dengan adanya aturan tersebut, SMK Ma'arif 9 Kebumen merubah strategi pembelajaran mereka sesuai dengan anjuran yang diberikan pemerintah, yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring. Metode pembelajaran jarak jauh di SMK Ma'arif 9 Kebumen menggunakan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp. Hal itu bertujuan untuk mengurangi beban tugas terhadap siswa dengan adanya larangan pembelajaran tatap muka dan membatasi anak agar tidak terlalu banyak bermain. Metode pembelajaran jarak jauh tentunya mempunyai banyak sekali kekurangan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Di samping harus adanya perangkat pendukung seperti handphone, laptop, dan lain-lain,
Pembelajaran jarak jauh juga harus didukung dengan kuota data yang mumpuni agar dapat berjalan lancar. Akan tetapi, banyak kasus yang terjadi di lapangan, seperti adanya sebagian orang tua yang masih gaptek terhadap teknologi dan permasalahan lain, seperti kehabisan kuota dan data. Menanggapi hal tersebut, sekolah memberikan keringanan terhadap siswa yang memiliki masalah. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan memperbolehkan belajar bersama teman dekat, sehingga pada waktu adanya jam pelajaran, siswa tersebut tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada rasa kecewa. Di samping adanya pembelajaran jarak jauh atau daring yang diterapkan di SMK Ma'arif 9 Kebumen di masa pandemi COVID-19, sekolah juga menyelenggarakan pembelajaran tatap muka seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan durasi waktu seminggu 2 kali sesuai dengan jadwal masing-masing. Akan tetapi, ada perbedaan yang cukup signifikan, seperti pengurangan jam pembelajaran pada beberapa mata pelajaran. Sebagai contoh, mata pelajaran produktif seperti Bahasa Indonesia dan Matematika, yang awalnya 6 jam menjadi 4 jam, dan pelajaran non-produktif dari yang awalnya 3 jam menjadi 2 jam. Untuk ekstrakurikuler di SMK Ma'arif 9 Kebumen, sebagian besar tidak dilaksanakan kecuali ekstrakurikuler bela diri, karena dianggap dapat menjaga kebugaran jasmani para siswa. Guru harus mampu memonitoring siswa didiknya melalui media komunikasi, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap media komunikasi agar dapat berjalan maksimal. Tidak hanya mampu menjalankan aplikasi Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain, serta sebagai konsumen, siswa juga diajarkan bagaimana membuat grup di Google Classroom dan WhatsApp, dan diharapkan mampu berinovasi lebih untuk menunjang nilai siswa di akhir semester. Adapun dalam penelitian ini terdapat analisa SWOT manajemen kurikulum dan pemerintah. Yang pertama, terdapat analisa SWOT berdasarkan standar isi, yaitu kekuatan. Yang pertama, kurikulum yang digunakan merupakan perpaduan antara kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang diberikan secara profesional dan berkesinambungan. Kedua, kalender pendidikan sudah mengacu kepada kalender pendidikan nasional. 3. Kolaborasi pendidikan umum dengan pendidikan kepesantrenan. Kelemahan yaitu masih minimnya inovasi pengembangan kurikulum. Peluang yaitu apresiasi masyarakat terhadap SMK Ma'arif 9 Kebumen semakin meningkat. Adanya ruang gerak yang terbuka bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Ancaman yaitu adanya sekolah sejenis di daerah tersebut yang memiliki kurikulum lebih baik. Adapun analisa SWOT berdasarkan prosesnya. Yang pertama, kekuatan, yaitu pembuatan RPP tepat waktu. 2. Perangkat pembelajaran, masing-masing bidang studi sudah lengkap. Dan mayoritas guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Kelemahannya yaitu sekolah belum sepenuhnya siap dengan proses pembelajaran daring.
peluang, yaitu pemerintah membebaskan lembaga pendidikan menggunakan sistem daring yang akan digunakan. Ancamannya yaitu adanya keterbatasan orang tua dalam menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anaknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SMK Maris 9 Kebumen tetap menggunakan kurikulum yang sama seperti sebelum terjadi pandemi, yaitu kurikulum 2013. Meskipun ada beberapa perubahan di dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang tadinya menggunakan metode tatap muka diubah dengan beberapa metode untuk menyesuaikan protokol kesehatan, di antaranya metode daring dan lain sebagainya. Dalam analisa SWOT manajemen kurikulum dan pembelajaran pada masa COVID-19, sekolah belum sepenuhnya siap dalam melakukan proses pembelajaran daring. Hal tersebut dikarenakan pandemi yang datang secara mendadak. Namun, pihak sekolah tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan dan mempersiapkan diri baik dari segi pendidik maupun fasilitas dengan memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah dalam menggunakan sistem daring yang akan digunakan. Menurut saya, artikel ini sudah baik dan jelas. Isinya juga sudah lengkap mulai dari abstrak hingga daftar pustaka. Silakan kalian baca artikel ini, telah saya cantumkan linknya. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.